berbahagia. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya. Di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, terlebih di dalam bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Dan kepada semua saya ingin sampaikan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesabaran. Kami akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan THR untuk pekerja swasta. Kemudian bagian kedua nanti surat edaran terkait dengan pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Dan bagian yang ketiga, sekilas kami akan menyampaikan juga program dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendukung program mudik nasional. Yang pertama saya akan mulai dengan surat edaran THR, tunjangan hari raya untuk pekerja swasta, BUMN dan BUMD. Yang pertama, pemberian tunjangan hari raya THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Hal ini secara tegas telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan untuk tataran pelaksanaannya diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Saya minta kepada semua perusahaan agar memperhatikan dan melaksanakan regulasi ini dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan ketentuan Permenaker nomor 6 tahun 2016 bahwa pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, termasuk pekerja atau buruh harian lepas dan pekerja dengan sistem satuan hasil yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan memberikan THR kepada pekerja atau buruh tentu lebih baik dari peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan. Oleh karena itu, dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja, dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan telah mengatur bahwa perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja PK, PP, PKB atau kebiasaan yang telah berlaku tersebut. Selanjutnya, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum penuh, tidak boleh dicicil. Dan saya minta sekali lagi agar perusahaan memberikan perhatian terhadap ketentuan ini. Pada hari ini Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran keagamaan tahun 2025 bagi pekerja atau buruh di perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia dan agar disampaikan kepada bupati, wali kota di wilayah provinsi masing-masing. Sejalan dengan penerbitan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan ini, pada hari ini juga saya akan meresmikan
posko THR tahun 2025 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Pembentukan posko THR ini bertujuan untuk memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum terkait pemberian THR. Selain itu, saya juga minta di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk juga membentuk posko THR. Bagian pertama selesai. Bagian kedua, selanjutnya saya akan menyampaikan inti surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian bonus hari raya tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir online. Nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling peduli, terutama menjelang hari raya keagamaan. Saya ingin menegaskan pentingnya hubungan antara perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi dan pengemudi kurir online yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan, saling mendukung dan saling menghargai. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, pada tahun ini pemerintah memberi perhatian kepada pengemudi dan kurir online. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan besaran sebagai berikut. A. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus hari raya keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori seperti yang dimaksudkan pada huruf A di atas, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Bonus hari raya keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemberian bonus hari raya keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi. Pemberian bonus hari raya keagamaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras mereka yang telah berkontribusi dalam mendukung layanan transportasi dan logistik digital di Indonesia. Saya harap kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik demi kesejahteraan para pengemudi dan kurir online dan untuk mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang harmonis. Bagian kedua selesai. Bagian ketiga, selain penerbitan 2 surat edaran di atas, kami juga sampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan mudik gratis bagi pekerja atau buruh dengan kolaborasi dengan para stakeholders. Layanan lainnya selain mudik gratis yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah servis kendaraan bermotor gratis yang akan dilakukan pada 10 balai pelatihan vokasi yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir, untuk mensukseskan program mudik nasional, Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau perusahaan swasta untuk mempertimbangkan penerapan WFA, Work from Anywhere, dengan tetap memperhatikan kelancaran operasional di masing-masing perusahaan. Sekian, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara, dan Bapak Sekretaris Kabinet. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Menko Perekonomian,
Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Digital, perwakilan dari perusahaan aplikasi yang hadir pada sore hari ini, dan perwakilan dari pengemudi dan kurir online yang juga hadir pada sore hari ini. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan tadi terkait dengan pelaksanaan pemberian THR, bonus hari raya, program mudik, layanan servis gratis dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diceritain Pak, angka 20% tuh pertimbangannya gimana bisa muncul angka 20%? Sama tadi poin B kan nggak ditentukan besarannya ya Pak. Itu maksudnya jadinya gimana tuh Pak kalau nggak ditentuin? Jadi terkait dengan bonus hari raya, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah ini proses yang panjang. Ya, 4 bulan kami menyusun formula besaran yang terbaik seperti apa. Kemudian kami menerapkan meaningful participation. Kita berkomunikasi dengan perusahaan aplikasi. Kita mendengar aspirasi dari perwakilan dari pengemudi dan kurir online. Ya, kita beberapa perusahaan aplikasi juga terbuka terkait dengan potret keuangannya seperti apa. Dan yang ingin saya sampaikan sekali lagi, yang pertama teman-teman, ini adalah inisiatif pemerintah dan ini yang pertama. Jadi kami sadar bahwa waktunya juga sangat pendek, gitu ya. Kemudian ada kompleksitas dari karakter pekerjaan teman-teman pengemudi dan kurir online ini. Jadi beda dengan pekerja formal yang kita bisa langsung katakan ya sesuai basisnya itu adalah pendapatan bulanan dan seterusnya. Dan ini hasil komunikasi, hasil diskusi, dan saya yakin teman-teman dari pengemudi dan kurir online bisa menerima. Dan kemudian saya juga berterima kasih pada perusahaan aplikasi yang juga berkomitmen untuk melaksanakannya. Itu gambaran kompleksitas dan apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, yang B kan tadi, yang B tadi nggak disebutin ada angka 20%-nya kan. Kalau 20% itu kalau produktif ya Pak. Kalau yang B kan kalau nggak produktif suka-suka perusahaannya. Bukan suka-suka ya, sesuai. Jadi ada yang part time, ini kompleksitas sekali lagi. Ada yang part time, ada yang full. Ya, yang part time tentu kita lihat mungkin dalam artian bisa jadi yang bersangkutan juga bekerja di tempat yang lain, kemungkinan itu ada. Dan tentu saya sangat memahami perusahaan aplikasi tentu akan mengapresiasi mereka yang bekerja baik. Dan ini adalah bonus Hari Raya Keagamaan menjadi salah satu bentuk apresiasinya. Itu filosofisnya kira-kira seperti itu. Yang lain? Selamat sore Bapak. Gio dari Kompas, mau memastikan saja bagaimana Kementerian nanti mengantisipasi dampak mungkin adanya kerugian setelah pembayaran. Artinya ketika nanti sudah dibayarkan THR-nya ternyata dari pihak aplikator atau dari pihak perusahaan akan melakukan pemotongan atau bentuk kerugian-kerugian lainnya. Memastikan bahwa THR ini 100% menjadi hak dari teman-teman pengemudi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah sudah berkomunikasi juga dengan pihak aplikator atau pihak dari perusahaan untuk melihat kemampuan untuk pembayaran THR ini? Terima kasih. Iya, tadi saya sampaikan ini proses yang panjang. Jadi kita sudah melakukan komunikasi, simulasi, yang pertemuan itu sudah yang kesekian kali. Jadi apa yang kita cantumkan dalam surat edaran ini adalah titik temu, gitu ya, titik temu, dan ada komitmen dari perusahaan aplikasi untuk membayarkannya. Jadi
kami tidak mengkhawatirkan itu. Ya, jadi kalau permasalahan terkait dengan tarif ini tentu sudah ada regulasi terkait dengan tarif. Ini kita tidak berbicara dengan itu. Makanya sekali lagi teman-teman, kita melihat yang pertama ini adalah bentuk kekeluargaan, gitu ya. Itu yang nomor satu yang ingin saya sampaikan, karena kita ingin membangun hubungan industrial Pancasila yang harmonis. Dan kita masih punya PR besar ke depan terkait tentang bagaimana ya kelanjutan regulasi terkait dengan pekerja dan pengemudi online dan seterusnya. Tapi dengan apa yang sudah kita peroleh hari ini, saya optimis ke depan kita akan tetap bisa duduk bersama untuk merumuskan itu bersama-sama. Jadi itulah poin besarnya sebenarnya. Ya. Selamat sore Bapak Ibu, saya Angela dari Bisnis Indonesia. Pak, terkait imbauan besaran bonus hari raya untuk ojol, itu untuk yang ojol yang punya lebih dari satu akun tuh gimana ya Pak pemberian bonusnya? Itu dari Kemenaker pengaturannya seperti apa? Kemudian ada sanksi tertentu nggak sih Pak untuk ojol yang memiliki dua akun atau seperti apa begitu Pak? Terus kemudian Pak dari Kemenaker sendiri, apakah ada sanksi yang bakal dikenakan bagi perusahaan yang tidak menjalankan aturan tersebut Pak? Terima kasih ya, Pak. Ini lucu yang ditanya sanksi aja ya, padahal tadi semangat kita membangun SE ini adalah semangat kekeluargaan. Jadi diskusi itu sudah terjadi beberapa kali dan beberapa kali. Jadi kami sekali lagi kita optimis bahwa ini akan terlaksana. Challenge-nya memang tadi saya katakan bahwa ini beda nature-nya dengan pekerja formal, gitu ya. Ada yang sangat tidak aktif, seperempat tidak aktif dan begitu. Tentu data itulah yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan aplikasi. Kita tentu harus fair, nggak mungkin kemudian besaran bonus itu disamakan kepada semua. Dan kita juga harus bisa melihat kebutuhan dari perusahaan aplikasi menjadikan bonus ini sebagai sarana apresiasi kepada yang memang berkinerja baik dan produktif. Ya, jadi kita percaya pada beberapa perusahaan sudah ada simulasinya dan kita minta komitmen terkait dengan simulasi tersebut. Selama masuk karena kriterianya kan sesuai dengan keaktifan, proporsional terhadap kinerja, keaktifan, maka menurut kami itu tidak ada masalah. Ya. Ada lagi yang lain? Iya, selamat sore, saya Dea dari Antara. Pak mau nanya untuk mekanismenya sendiri gimana? Maksudnya apakah teman-teman driver ini nanti mereka ngeklaim sendiri BHR-nya atau dari aplikatornya sudah memberikan inian nih? Nanyanya tentang bonus aja semuanya, nggak ada nanya tentang mudik ya, begitu ya. Posko THR yang mau kita dirikan ya. Itu kita serahkan kepada masing-masing perusahaan aplikasi. Jadi sekali lagi kita membangun kekeluargaan, kita membangun trust, dan kita berharap ekosistem ya itu terbangun, hubungan industrial yang harmonis itu terbangun. Inilah PR besar kita. Ya, jadi lihatlah positif, jangan lihatnya sanksinya, kemudian apalagi tadi kalau nggak bayar gitu ya. Lihatlah bahwa ini adalah satu spirit kebersamaan kekeluargaan yang kita bangun, gitu ya. Dan kita masih punya PR, dan tentu kita berharap tahun depan ketika perusahaan aplikasi sudah lebih siap, gitu ya. Artinya kita berharap wajar besar bonusnya juga lebih besar, karena ini kan juga masalah waktu yang kita juga harus paham. Mereka butuh waktu juga untuk menyiapkannya. Cukup? Mungkin Pak Menteri bisa memberikan data tentang perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan THR pada tahun lalu. Ini penting sekali sebagai perbandingan dengan tahun ini. Dari mana Pak? Ya boleh, nanti menyusul Pak ya. Siap. Nah, nanti kita bisa diskusi. Ya, setuju, saya setuju itu. Artinya itu harus menjadi concern kita. Selamat sore Pak, saya Mia dari Jawa Pos. Saya ingin bertanya Pak, kira-kira
sudah ada perusahaan yang mengajukan ini belum ya Pak, penundaan pembayaran, karena beberapa perusahaan kan kita tahu sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja gitu Pak. Penundaan pembayaran THR-nya ataupun dicicil gitu Pak, sudah ada pengajuan itu belum Pak? Kemudian yang kedua, barangkali ada datanya gitu Pak, berapa jumlah maksudnya ojol yang bekerja sekarang di Indonesia, dan untuk kurir online-nya itu sekarang berapa sih Pak yang terdata? Terima kasih. Ya, yang ditanya yang apa tadi bahasanya, yang ya mendarat THR ya. Saya malah dengar sudah ada yang bayar THR Mbak, gitu ya. Jadi sekali lagi, karena ini kalau THR itu adalah kewajiban, THR itu adalah kewajiban, gitu ya. Dan saya yakin perusahaan akan memperhatikan itu. Kemudian terkait dengan data, teman-teman juga harus paham bahwa pengemudi dan kurir online ini dinamis ya, dinamis. Kemarin ya, data yang kemudian kita bisa rangkum, kemudian disampaikan oleh Pak Presiden, ada sekitar 250.000 yang aktif dan ada sekitar 1 sampai 1,5 juta yang part time. Itu potret kira-kira. Kalau yang register mungkin banyak, ya register. Ya, itu gambarannya. Cukup ya? Ya. Terakhir ya. Selamat sore Pak Menteri, saya Nurul dari jawapos.com. Pengen tahu sih Pak lebih detail lagi soal, kan ini ada yang soal BHR, itu kan hasil dari diskusi dari beberapa kali begitu kan. Nah dari hasil itu ada nggak sih Pak sejenis kayak simulasi hitungan yang akhirnya mungkin minimal atau berapa sih sebenarnya uang yang akan diterima oleh ojol itu sendiri? Makasih. Ada simulasinya, nanti kita lihat aja dari teman-teman nanti cerita bahagianya seperti apa ya. Ya, ada simulasinya ada. Ya, tapi nggak bisa saya sampaikan. Tidak bisa dirata-ratakan karena kan masing-masing punya karakteristiknya dan dia proporsional. Ya. Tadi kan ada yang part time, ada yang kemudian yang kurang aktif. Disitulah kemudian kami dalam surat edaran kita sampaikan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tapi ancar-ancar minimalnya itu sudah tersampaikan. Nanti kita lihat aja penerapannya. Ya. Cukup Bapak. Kita jadi peresmian ini. Jadi silakan Bu. Ya kita mengundang teman-teman juga. Ada posko THR ya yang ada di gedung sebelah. Kalau bersedia ya nanti kita bisa sama-sama melihat dan meresmikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut aja mikir.